Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan ke-6 ya kita bisa melanjutkan materi yang belum sempat kita bahas pada minggu sebelumnya, yakni terkait elastisitas permintaan silang. Nah, saya ingatkan kembali bahwa elastisitas ini berbicara tentang kepekaan ya. Jadi kalau terkait permintaan silang, maka elastisitas atau kepekaan permintaan karena adanya perubahan harga barang lain. Jadi misalkan ada barang A ya, misalkan ada barang A ya. Nah, kita mau tahu barang A ini berubah dari A1 ya ke A2 ya. Dan ternyata barang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan A, dia juga ternyata ada perubahan harga, misalkan barang B. Nah, barang B ternyata ini ada perubahan harga, jadi harga B1 ke PB2. Nah, kalau ini yang berubahnya adalah kuantitasnya, ya, kuantitas jumlah barang yang diminta. Jadi, ya, nanti kita bisa hitung kepekaan ya barang A karena adanya perubahan barang B, dia peka atau enggak. Kalau peka, berapa besar kepekaannya, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan hasilnya ini, elastisitasnya ini, kepekaannya ini negatif ya, maka dia disebutnya komplementer. Tapi kalau dia positif, disebutnya ini substitusi. Nah, kembali lagi ya, saya mengingatkan, apa itu barang komplementer? Ya, komplementer. Apa itu barang substitusi? Nah, jadi barang komplementer ini komplement, berarti pelengkap ya, pasangannya. Jadi kalau nggak ada pasangannya pasti kurang. Contohnya misalkan teh manis, namanya juga udah teh manis, berarti ada pelengkap dari teh tersebut, berarti teh dengan gula. Nah, ini namanya barang komplementer. Jadi kalau tanpa gula bukan teh manis, seperti itu ya. Jadi teh dengan gula merupakan barang komplementer. Atau misalkan contoh lainnya adalah kendaraan ya, misalkan motor ya, ini pasti memerlukan ya bahkan bahan bakar, yaitu apa, minyak ya, misalkan minyak ya. Jadi bahan bakar di sini BBM ya. Nah, jadi motor ini tidak akan bisa jalan tanpa BBM, maka BBM merupakan pelengkap atau komplementer dari motor. Nah, ini untuk komplementer. Jadi saling melengkapi. Nah, kalau misalkan nanti elastisitasnya nilai akhirnya adalah negatif, maka bisa dipastikan itu merupakan barang komplementer, seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti elastisitasnya positif ya, maka bisa jadi ini adalah substitusi ya, barang substitusi. Nah, kembali lagi, apa itu komplementer, apa itu substitusi ya. Kalau komplementer tadi contohnya teh dengan gula ya, motor dengan BBM. Nah, kalau substitusi berarti yang saling menggantikan. Kalau barang A tidak ada, maka si B bisa menggantikan ya. Jadi bisa disebut komplementer itu adalah alternatif. Contohnya apa? Contohnya misalkan ya, kalau zaman dulu ya maklum ya, kalau orang Indonesia itu kan kebutuhan pokoknya itu kan beras ya. Nah, coba kalian perhatikan ya, kalau saya sering memperhatikan, kalau
di Europe sana ternyata beras itu bukan kebutuhan pokok, tapi mereka karbohidratnya itu dari gandum. Makanya kebanyakannya orang Europe itu makannya itu bukan di beras tapi di roti seperti itu ya. Makanya banyak yang hamburger atau roti-roti yang kayak Britok ya, kayak gitu. Nah, kalau di kita di Indonesia, kita kalau belum makan nasi ya, maka kita belum disebut makan. Jadi di sini bahan pokoknya beras. Coba bayangkan kalau kira-kira ya, kalau beras ini nggak ada di Indonesia tuh nggak ada. Nah, orang Indonesia pasti nyari pengganti dari beras ini ya. Apa? Nah, kalau zaman Jepang ya, itu memang tidak ada beras. Jadi orang-orang miskin ya, itu makannya adalah jagung. Jagung itu udah levelnya makanan pokok yang mewah sebetulnya. Kalau zaman dulu penjajahan ya, itu udah mewah segitu tuh, karena beras itu kayak dimonopoli seperti itu ya. Jadi ini gantinya jagung. Ini cerita-cerita kakek nenek ya, kakek nenek zaman dulu itu katanya, jadi si jagungnya ini dia direbus ya, direbus, terus setelah itu dia ditumbuk. Setelah ditumbuk dia jadi nanti kan kecil-kecil tuh kayak nasi. Setelah kecil-kecil kayak nasi, nanti dijemur. Setelah dijemur nanti seperti biasa masaknya kayak nasi. Jadi pengganti berasnya itu zaman bahula, zaman dulu itu adalah jagung seperti itu ya. Jadi kebutuhan pokoknya beras ya, itu bisa diganti. Kalau berasnya nggak ada, itu penggantinya adalah jagung ya, nasi jagung ya. Atau misalkan bisa diganti, misalkan kalau karbohidrat lagi apa ya, kalian kalau steak ya, itu steak itu kan suka ada namanya mashed potato ya. Potatonya mau di mash atau gimana gitu ya. Nah, itu udah ada. Nah, jadi si steak ini kan ada kentang. Nah, si kentangnya ini itu tuh sebetulnya pengganti karbohidrat. Jadi kan lauknya adalah si dagingnya atau ayamnya, steak itu sendiri. Nah, kebutuhan karbohidratnya dilengkapi dengan si kentang ini. Nanti ada kan suka ada sayur-sayurnya, itu kebutuhan sayur mayurnya seperti itu kalau di steak. Jadi misalkan substitusi itu beras dengan jagung. Kalian bisa searching, yaitu banyak ya contoh lainnya, silahkan searching. Jadi ini gambaran terkait beras dengan jagung. Nah, ini sudah ya, saya hapus kalau sudah. Nah, jadi yang tadi ya, ini ada rumusnya untuk mengetahui emang kepekaannya itu besarnya berapa ya, atau elastisitasnya itu berapa ya besarannya. Nah, ini bisa dicari dengan cara ya rumusnya yang ini ya, rumusnya yang itu. Nah, jadi kalau kan ini silang, bahasa Inggrisnya kan cross, dan enggak. Nah, jadi di sini C seperti itu. Ini bahasa Inggris ya, jadi C. Nah, si elastisitas silang ini, permintaan silang ini bisa dicari ya dengan rumus persentase perubahan ya, Q D ya. Tadi kan ada barang A dan barang B, berarti QDA ya dibagi persentase perubahan Q D bukan Q, maaf P ya, P B. Jadi gitu. Ingat ya, persentase berarti kan di sini perubahannya berapa. Nah, jadi misalkan di sini tadi kan Q D A 2 dikurangi Q D A 1 kan, benar nggak?
dibagi, kan ini persentase ya, dibagi PB2 dikurangi PB1 ya. PB1 dikali 100 karena persentase kan. Nah, nanti hasilnya berapa? Nah, kalau hasilnya elastisitasnya dia tandanya dia negatif, maka katanya barangnya komplementer. Kalau elastisitasnya ini positif, maka di sini substitusi. Oke, kita buat ngarang aja dulu ya contohnya. Saya buat contoh dulu. Contohnya misalkan tadi ada QD ya, QD ini harga ya, ini QD A ya, ini harga B misalkan ya. Terus di sininya misalkan ini berarti A0 ya. Ini perubahannya berarti tadi A0 A1 ya. Tadi itu kita A1 ya, A1 A2 ya. Ini perubahannya, berarti perubahannya bukan A1, perubahan pertama karena A1 ya dan A2, jadi perubahan pertama, ini kondisi pertama, ini kondisi kedua. Berarti QDA-nya misalkan yang pertama itu misalkan permintaannya tuh 10, penawarannya itu misalkan 20 ya. Si harganya itu yang pertama itu awalnya itu misalkan 400 ya. Yang kedua si harganya jadi 200 misalkan ya. Oke, kita hitung dengan rumus ini. Berarti rumusnya elastisitas cross sama dengan 20 ya dikurangi 10 dibagi 200 dikurangi 400 dikali 100 kan. Berarti EC sama dengan 20 dikurangi 10 berapa? 10. 200 dikurangi 400 min 200. Berarti kan EC-nya sama dengan ini 1/20 kan gitu, min kan ya. Nah, berarti di sini karena min ini sudah dipastikan barangnya adalah komplementer. Seperti itu ya. Ini kan kali 100. Nanti hasilnya elastisitasnya berapa persen ya. Seperti itu. Oke. Oke, kita next ke elastisitas permintaan pendapatan. Jadi, elastisitas permintaan pendapatan merupakan angka yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan suatu barang apabila terjadi perubahan pendapatan ya. Pendapatan itu ya ini kalian bisa lihat ya. Jadi si pendapatan itu dia ada Y. Ini kan Y ya, pendapatan. Tapi di sini ketika ngomongin elastisitas dia tandanya I kan. I ini adalah income ya. Ini dengan ini sama saja. Sama, Y dengan I adalah istilah yang sama untuk elastisitas permintaan pendapatan. I ini bisa I besar. Jadi ini maksudnya adalah income. Jadi ada orang yang menggunakan tandanya itu sama. I kecil, I besar, dan Y. Ini sama-sama merujuknya ke income atau pendapatan. Jadi kalian jangan
jangan bingung ya kalau ketika berbicara pendapatan ya, ini simbolnya bisa I besar, I kecil, I besar, dan Y. Ini maksudnya adalah pendapatan ya. Nah, kalau tadi kan ketika E-nya negatif dia komplementer, E-nya positif dia substitusi, kan kayak gitu ya. Nah, kalau ini ketika EI-nya sama dengan positif ya, ini katanya barangnya ini normal ya. Ketika E-nya dia elastisitasnya negatif, ini barangnya barang inferior ya. Inferior itu apa? Barang yang kualitasnya sangat rendah. Jadi kalau misalkan kalian kalau inferior itu semakin tinggi ya pendapatan, semakin tinggi I atau Y atau gini ya, semakin tinggi pendapatan, maka di sini katanya apa? Semakin rendah jumlah barang yang diminta untuk barang inferiornya. Semakin Anda kaya, apakah Anda mau beli baju bekas? Enggak kan ya. Nah, kalau barang normal ini biasanya barang-barang yang dia sifatnya pokok, jadi kebutuhan pokok kita ya. Jadi ada barang normal, barang inferior, dan ada juga barang mewah ya. Kalau elastisitasnya positif, dia barang normal. Kalau elastisitasnya dia tandanya negatif, itu untuk barang inferior. Kalau dia elastisitasnya inelastis atau kurang dari 1, yaitu 0,000 ya. Nah, 0,001 misalkan. Nah, itu berarti dia sifatnya kebutuhan pokok, inelastis. Tapi kalau elastis itu berarti ketika ketika pendapatannya sedikit aja naik, wah itu permintaannya itu melambung tinggi. Nah, ini biasanya barang mewah. Kalau barang pokok kan inelastis ya, berapapun pendapatannya, tapi kan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah segitu. Gak mungkin kalian misalkan pendapatannya tadinya 1 juta, terus kalian naik ke 10 juta, terus beli beras jadi sebulan itu misalkan 7 ton ya, yang tadinya cuman berapa 1 kilogram atau 5 kilo ya, biasanya 5 kilogram misalkan untuk kebutuhan keluarga 1 bulan. Gak mungkin kan karena kalian misalkan pendapatannya jadi naik jadi 10 juta, kalian berkintal-kintal belinya. Nah, nggak kayak gitu. Nah, ini biasanya inelastis ya, kebutuhan pokok dia barangnya. Oke. Nah, contohnya. Oke, kita berbicara dulu rumus sebetulnya sama ya. Rumus untuk elastisitas income itu sama dengan tadi ya, persentase perubahan barang yang diminta itu dibagi dengan persentase perubahan pendapatan kita. Contoh pendapatan kalian 1 bulan itu ya, 1 bulan itu dikasih sama orang tua tuh 1 juta, tiba-tiba naik ya. Ini kondisi pertama, ini kondisi kedua. Kondisi kedua, pendapatannya kalian jadi naik, dikasih sama orang tua 2 juta ya. Nah, kalian ketika pendapatannya 1 juta, barang yang diminta ya, KID-nya untuk kondisi awalnya itu misalkan ya, kalian itu di angka misalkan tadinya tuh 500. Nah, terus berubah ya. Jadi yang kedua ini kalian itu misalkan berubah, kok saya jadi nambahin ya, misalkan 800 ya. Nah, ini sebetulnya perubahan kalian ini, perilaku kalian ini bisa dihitung kepekaannya seberapa peka
ketika pendapatan kita naik ya, seberapa peka bisa mengubah kebiasaan konsumsi atau membeli barang ya, membeli barang kita misalkan ya, kebutuhan kita. Jadi caranya ya tinggal ini aja, berarti kan kide, berarti yang ini kondisi kedua dikurangi kondisi pertama dibagi pendapatan kondisi kedua 2 juta ya, dikurangi 1 juta. Nah ini kan 800 kurangnya 500 kan 3 ya, 300 dibagi 2 juta 1 juta. Nah ini berarti 300 dibagi 1 juta, berarti kan positif ya, masih positif 0, sekian. Kalau dia kan positif nih ya, 0,000003 ya. Nah ini kan masih positif. Nah kalau positif berarti dia barangnya ini barang normal kan. Tapi kita lihat juga di sini dia kurang dari 1 ya, berarti barang normal dan dia kurang dari 1 berarti barang normalnya ini adalah kebutuhan pokok. Paham ya? Nah kayak gitu caranya untuk kesimpulannya ya. Oke, semoga kalian paham. Kalau nggak paham silahkan putar lagi, di replay lagi ya. Pelan-pelan aja, yang penting kalian paham. Oke, kita next tentang elastisitas penawaran. Tadi kan kita sudah dari minggu kemarin ya, kita sudah berbicara tentang elastisitas permintaan. Kita sekarang ke elastisitas penawaran ya. Yang bikin saya terharu, ini cerita ke kalian ya, yang bikin saya terharu adalah siapa di antara kalian yang WA saya yang menanyakan, Bu kenapa sih kalau di contoh itu 0,1 tapi saya ngitung 0,5 ya. Itu benar, ada kesalahan, gak perlu bingung, itu adalah yang benar, itu adalah 0,5. Jadi saya harap itu seperti itu, jadi kalian juga ngitung gitu, kalian ngitung, dan ketika ada kesalahan ya kalian tanyakan, benar gak sih hitungan kita, atau bisi saya salah hitung gitu. Nah itu bagus tuh, saya suka yang kayak gitu ya, jadi yang mengkonfirmasikan ya. Perempuan, aduh saya lupa namanya siapa ya, tapi ada lah di kelas ini dan saya bangga. Oke, kita lanjut ke elastisitas penawaran ya. Jadi elastisitas penawaran itu apa? Elastisitas penawaran merupakan respon ya. Kalau elastisitas itu ingat ya, berbicara tentang kepekaan, berarti respon ya, bagaimana respon perubahan dari penawaran ya, karena adanya perubahan harga. Maka kalau ada karena perubahan harga ini disebutnya elastisitas penawaran harga ya. Caranya kayak gimana? Caranya kayak kemarin, sama pakai yang busur, yang titik tengah ya, pakainya yang busur ya, yang elastisitas ini atau dengan elastisitas busur. Tapi kan yang lebih mendekati adalah elastisitas busur. Nah coba kalian ini lagi ya, kalau untuk harga ini bagusnya menggunakan elastisitas busur. Nah kalian terserah mau pakai elastisitas yang titik silahkan, mau yang busur silahkan, tapi lebih di ya kalian harus mengerti dua-duanya gitu. Ketika diminta elastisitas titik ya kalian bisa, ketika diminta untuk menggunakan rumus elastisitas busur juga kalian bisa gitu ya. Jadi tolonglah latihan yang banyak-banyak ya di rumah. Nah ini seperti biasa ada 5 ya, ada 5 elastisitas ya. Itu ada inelastisitas sempurna, ada inelastis, ada unitary elastis, dan elastisitas biasa, elastisitas sempurna. Jadi yang ini, yang golongan yang ini tuh tetap ada di
baik elastisitas permintaan maupun elastisitas penawaran. Ya, jadi golongannya yang ini tetap inelastis sempurna, inelastis, unitary elastis, elastis, elastisitas sempurna. Nah, jadi ya di sini elastisitas, misalkan elastisitas sama dengan 0 kan ya. Kalau elastisitasnya sama dengan 0, ini berarti inelastis sempurna. Ingat ya, ini hubungan perubahan. Ya. Apakah ada ngaruh ya perubahan harga terhadap perubahan kuantitas. Jadi apakah ada ngaruh perubahan harga terhadap perubahan kuantitas penawaran ya? Apakah ada dampaknya? Nah, jadi di sini ya katanya apa? Berapapun harganya, jadi cara bacanya adalah berapapun harganya. Jadi harga mau berubah banyak ya, pun misalkan berapapun harganya, perubahannya mau berubah-berubah terus, mau biasa aja, mau tidak berubah, mau biasa gitu ya. Nah, itu ternyata dia tidak mengubah ya. Berapapun harganya dia tidak mengubah kuantitasnya tetap ya. Jadi ini ada, kalau tetap itu simbolnya apa? Berarti QS terus simbol di atas itu garis. Nah, itu tetap maknanya ya. Jadi berapapun harganya si QS ini ya, si penawaran ini dia akan tetap. Bukan permintaan ya, penawaran. Penawaran ini akan tetap. Jadi benar-benar tidak ada pengaruh sama sekali terhadap penawaran. Tidak ada pengaruh sama sekali terhadap penawaran. Ya. Seperti itu. Itu inelastis. Ya. Tidak. Jadi kalau di sini inelastis sempurna. Jadi inelastis itu jadi tetap, dia gak ada ngaruh ke harga. Jadi variabel yang dipengaruhinya adalah kuantitas ya, kuantitas penawaran. Nah, oke. Next, kita berbicara terkait apa ini, the price elasticity of supply. Ketika elastisitasnya is less than 1, jadi kurang dari 1 ya. Ketika elastisitas penawaran kurang dari 1 katanya ya, kata teori, maka di sini apa? Perubahan harga ya, perubahan harga ya, itu dia mengubah juga ya, dia juga mengubah terhadap perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Jadi ada ngaruhnya harga terhadap kuantitas ya. Tapi perubahan harga ini ya tidak sebesar ya, perubahan harga ini ya dia lebih besar, maksudnya perubahan harga ini lebih besar daripada perubahan QS ya. Jadi kan lihat aja, kalau harganya di sini 22% perubahannya ya, kalau di sini 10%. Jadi kalau untuk elastisitasnya kurang dari 1 ya, berarti perubahan harganya itu lebih besar daripada perubahan kuantitas barang yang
ditawarkan. Seperti itu ya. Oke, next. Di sini ini ada elastisitas itu sama dengan 1. Berarti elastisitas itu sama dengan 1. Elastisitasnya penawaran ya. Sama dengan 1. Berarti di sini ya kalau sama dengan 1 berarti perubahan harga sama dengan perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Kalau harganya berubahnya 10%, maka kuantitas yang ditawarkan juga dia 10% perubahannya. Jadi sama-sama 10%. Maka dia elastisitasnya dia unitary atau sama dengan 1 ya. Next. Nah, kalau yang ini elastisitas lebih besar daripada 1. Artinya adalah perubahan harga lebih kecil daripada perubahan barang yang ditawarkan. Jadi misal harga berubahnya cuma 22%. Ketika harga berubah 22% tapi mengakibatkan perubahan kuantitas barang yang ditawarkan itu 67% lebih besar daripada perubahan harga, maka disebutnya adalah elastis ya. Jadi kepekaannya itu tergolong elastis. Nah, next. Di sini kalau misalkan elastisitasnya itu sama dengan tidak terhingga, berarti kondisi yang tercipta ya yaitu ketika berapapun harganya ketika ya harganya ini dia tidak berubah. Jadi si harganya tetap, tapi dia ya di sini dia mengubah harganya masuk gitu-gitu aja, tapi dia bisa mengubah permintaan ya. Jadi berapapun permintaannya harga tetap gitu ya. Jadi kalau di sini berapapun harganya berapapun kuantitasnya si kuantitas barang yang ditawarkan ya, berapapun kuantitasnya dia si harganya tetap. Jadi di sini harga tetap itu tidak mempengaruhi kalau dilihat dari harga ya, kalau namanya juga kan, padahal si harganya itu tidak berubah sama sekali, tapi dia permintaannya dia berubah terus gitu ya. Berarti ini dia elastisitas penawaran. Ketika harganya padahal tetap, tapi jumlah barang yang ditawarkan itu naik terus, berubah terus. Nah, berarti kan jumlah barang yang ditawarkan sama sekali tidak dipengaruhi ya oleh harga. Ya, jadi ini elastisitasnya sempurna. Oke. Sekarang next kita ke sini. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran? Kalian bisa ya nanti cari di rujukan-rujukan lain. Contoh-contoh apa itu elastisitas. Contoh untuk elastisitas penawaran sempurna misalkan ya.
coba cari ya di rujukan-rujukan. Oke, kita next ke ini tuh faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Itu ada 2 faktor penting ya. Yang pertama, sifat perubahan ongkos produksi. Ya, ini karena adanya perubahan biaya. Yang kedua, karena jangka waktu. Jadi ada jangka waktu ternyata bisa mempengaruhi ya. Amat singkat, jangka pendek, jangka panjang, yaitu mempengaruhi ya untuk penawaran. Elastisitas penawaran ini menurut saya ini kalian bisa baca ya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi ya elastisitas penawaran. Oke. Betulnya elastisitas sampai sini ya. Sampai sini. Jadi ingat ya. Coba kalian nanti ini elastisitas permintaan ya. Jadi di sini 1 elastisitas permintaan harga ya. 2 elastisitas permintaan silang. 3 elastisitas permintaan pendapatan ya. Pendapatan. Kalau elastisitas penawaran ya itu ada elastisitas penawaran harga. Kalian harus bisa. Nah, ini kan ada rumusnya, ada elastisitas titik dan elastisitas busur. Sama di sini juga ada elastisitas titik dan elastisitas busur. Cuman kan kalau yang titik memang ada kelemahannya, yaitu ketika dari A ke B itu tidak akan sama hasilnya dari B ke A. Maka elastisitas busur ini ada ya, seperti itu. Nah, ini yang harus kalian ingat-ingat di tentang elastisitas, konsep enaknya, mudahnya seperti ini. Oke. Kita next ya, kita mulai meninggalkan ya elastisitas. Kita sekarang masuk ke teori perilaku konsumen, yaitu ada teori nilai guna, utility, ya, kardinal, ya. Sebenarnya ada ketika berbicara teori perilaku konsumen, sebetulnya ada kardinal, ada ordinal, ya. Jadi di sini teori perilaku konsumen itu ada teori kardinal dan ordinal ya. Jadi ingat teori perilaku konsumen itu ada kardinal ya dan ordinal ya. Nah, di sini ketika membicarakan teori perilaku konsumen, dia pasti membicarakan tentang kepuasan. Benar nggak? Kalau kita kan bicaranya, kalau kita membeli barang, ya kita akan berusaha memaksimalkan kepuasan. Kayak beli misalkan pizza. Jadi nanti ada teorinya, teori kepuasan. Kalau bahasa istilah ekonominya itu namanya utility. Yang ini, nilai guna. Nilai guna atau kepuasan atau utility itu sama aja. Ya. Jadi ketika berbicara teori perilaku konsumen, maka akan berbicara terkait dengan nilai guna atau utility atau kepuasan. Yang nanti pendekatannya ada 2. Ya, untuk menghitung kepuasan ini ada kardinal, ada ordinal, seperti itu. Nah, analisis ini dimaksudkan untuk menjelaskan sebabnya para pembeli atau konsumen akan membeli lebih banyak barang pada harga yang lebih rendah. Kan kita kemarin di hukum permintaan ya. Di hukum permintaan
kita kan sudah belajar bahwa ketika ketika harganya naik, maka jumlah barang yang diminta itu akan turun. Ketika harganya itu murah, justru orang-orang berbondong-bondong untuk membeli barang tersebut. Nah, itu berkaitannya dengan teori perilaku konsumen, ya. Kita sebagai konsumen, kalian pilih mau harganya murah atau ketika harganya sangat mahal dengan barang yang sama. Ya pasti yang murah. Jadi di sini di teori perilaku konsumen ini dijelaskan kenapa kok bisa gitu ya. Kita sebagai konsumen, kita memilih harga yang murah, yang rendah untuk membeli barang yang sama dibandingkan ketika harganya memang naik gitu. Jadi ada di sini di kepuasan hubungannya. Nah, di sini juga ya, analisis ini teori perilaku konsumen juga menjelaskan cara kita sebagai konsumen menentukan jumlah dan komposisi barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Misalkan berapa komposisi barang yang dibeli, misalkan ada ini 1.000.000 ya, punya uang 1.000.000, harga barang A adalah sekian, harga barang B adalah sekian. Untuk mencapai kepuasan yang sama, berapa barang A yang harus dibeli, berapa barang B yang harus dibeli supaya kepuasannya tetap sama gitu. Jadi enggak turun kepuasan. Kayak gimana? Nah, kita nanti bahas di perilaku konsumen. Oke ya, pendekatannya ini ada kardinal dan ada ordinal. Oke, nih ya. Apa itu kardinal? Apa itu ordinal? Ya. Nah, kalau yang cardinal utility, pendekatan cardinal utility itu pendekatannya ya yang digunakan untuk mempelajari perilaku konsumen dalam mencapai kepuasan maksimum, di mana kepuasan konsumennya dapat diukur secara kuantitatif. Jadi kalau kardinal ini bisa diukur dengan angka, ya, angkanya. Jadi kepuasan itu atau kenikmatan diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang-barang itu kan utility. Nah, si utility-nya ini ketika diangkakan berarti dia menggunakan pendekatan kardinal. Nah, jadi di sini ya dalam kan kardinal itu angka ya, angka. Jadi kepuasan yang bisa diangkakan ya. Nah, ini ada konsep, sebetulnya ada 2 konsep ya, nilai guna atau kepuasan. Yang pertama adalah nilai guna total ya, dan nilai guna marginal. Jadi kepuasan itu sendiri konsepnya ada 2, ada total, ada marginal ya. Nah, apa itu total? Total ini jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Jadi kayak misalkan kita mengkonsumsi 7 liter air ya pastinya gelas pertama, gelas kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, itu kalau di jumlah ini itu namanya total. Kalau marginal berarti tambahannya ya, misalkan dari gelas pertama ke gelas kedua. Nah, ini kan misalkan ini kan 0, ini 1, berarti kan ada tambahan 1. Nah, ini yang namanya pertambahan atau pengurangan, ini namanya marginal ya. Oke. Nah, jadi kalau bahasa bakunya adalah nilai guna marginal merupakan pertambahan atau pengurangan kepuasan ya sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan penggunaan 1 unit barang tertentu. Kita kini gelas pertama, terus kita nambah lagi ya 1 gelas, jadi gelas kedua kan, nambah lagi 3, jadi nambah lagi 1 kan, terus-terusan. Nah, ini dari sini ke sini ini berapa kepuasannya, dari sini ke sini ini berapa. Nah, inilah yang disebut marginal. Jadi selisih dari kepuasan gelas pertama ke gelas kedua
ke gelas ketiga. Nah, ini berapa pertambahannya di sini adalah nilai marginalnya. Paham ya? Kalau nggak paham silahkan putar lagi. Mungkin tadi ada suara motor yang lewat ya, yang mengganggu kalian ya. Payahna pakai headset ya supaya lebih jelas. Ya, karena motor di sini banyak sekali yang lewat. Kebetulan saya di pinggir jalan. Jadi mohon dimaklum ya. Nah, ini jadi ada hipotesa utama. Hipotesa tuh pegangan ya, perkiraan utama dalam teori nilai guna atau kepuasan. Hipotesa utama dalam teori nilai guna dikenal dengan hukum nilai guna marginal yang semakin menurun. Jadi hipotesa ya, anggapan, hipotesa itu anggapan utama ya, pegangan utama, anggapan utama ya. Jadi itu ada hukum nilai guna marginal ya, yang semakin menurun ya. Atau di sini disingkatnya atau dalam bahasa istilah bahasa Inggrisnya ya, ini adalah the law of diminishing marginal utility ya. Nah, ini the law of diminishing, ini tulisan saya semoga masih kebaca ya, diminishing marginal utility ya. Jadi ini ada hukum. Jadi kepuasan marginal kita, tadi kan kepuasan marginal berarti kan pengurangan atau penambahan karena kita menambah atau mengurangi unit barang ya. Jadi ketika kita misalkan gini, kalian puasa nih, ketika berbuka kan kalian aus banget tuh dari tegukan pertama, nikmat banget itu tegukan pertama, kan kalian masih pengen nambah tuh. Udah, kalian minum terus nambah lagi 1 gelas. Gelas kedua, aduh alhamdulillah nikmat gitu ya. Gelas kedua, aduh kok masih haus, kalian nambah lagi ke gelas ketiga. Gelas ketiga kok udah agak kenyang ya. Nah pas gitu kalian paksain nambah lagi. Nah dinambah lagi kok perut agak mual ya, nambah lagi sampai kalian kan gak bisa minum lagi sampai 0 gitu kepuasannya. Nah bahkan ketika kalian udah muntah-muntah kayak gitu, kalian tambah lagi semakin muntah dan kalian pingsan, berarti itu udah negatif kepuasannya kayak gitu. Jadi di sini ada hukum yang menyatakan bahwa marginalnya itu ya, nilai guna marginalnya itu dia semakin lama semakin menurun, karena kita kan akan merasakan kenyang ya, kecuali kalau kalian perutnya karet yang memang tidak pernah merasa kenyang ya. Coba aja misalnya dalam 10 menit kalian minum air itu 12 gelas. Di awal-awal masih bisa mungkin minum pertama, minum kedua, minum ketiga ya. Tapi ketika minum yang keberapa gitu, gelas keberapa, kalian pasti pengen muntah gitu, nggak bisa lagi minum ya. Nah itulah hukum nilai guna marginal yang semakin menurun tuh kayak gitu ya. Jadi di sini menjelaskan bahwa pertambahan yang terus-menerus dalam mengkonsumsi suatu barang tidak secara terus-menerus akan menambah kepuasan bagi orang yang mengkonsumsinya, karena kita ada kenyangnya, ada batas kan di perut. Ya, coba kalian minum air galon dalam 10 menit, rasakan ya. Apakah kepuasan kalian itu semakin kalian minum semakin ditambah semakin meningkat? Enggak kan? Bahkan semakin enak. Nah, enak ini berarti tanda-tanda bahwa kepuasan kita itu sudah negatif gitu. Oke, next. Nah, nilai guna total dalam angka. Nah, ini kan contoh air ya. Ini berarti gelas pertama dan seterusnya sampai gelas ke-8. Gelas pertama kepuasannya itu ketika diangkakan 10.
Gelas kedua karena masih haus 18. Gelas ketiga karena masih haus 24, sampai terus-terusan ya, naik sampai ke level 30. 30 ini udah kalian udah nggak bisa. Nah di 7 ini masih tetap ya sama kayak 6. Di 8 ini udah agak enak. 5 kan. 9 ini makin enak ya, pengen muntah di 0. 10 muntah kalian, ini negatif. Nah ini yang disebutnya adalah nilai guna total. Total kepuasan ketika kalian mengkonsumsi dari gelas pertama, gelas kedua, gelas ketiga, ini totalnya ya. Nah ini kalau kalian buat, ingat ya, kuantitas itu selalu di sini horizontal. Ini berarti variabel lain selain kuantitas itu pasti di vertikal. Ingat ya, berarti yang horizontal ini pasti kuantitas, jumlah. Kalau ini berarti faktor lain selain jumlah. Ini mau harga, mau TU, mau MU. Nah di sini ya, jadi kalau tadi misalkan ya, gelas pertama ini kan jumlah. Jumlah berarti di mana caranya? Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, ini jumlahnya. Nah, ketika 1 berarti kepuasannya berapa? Total kepuasan di sini ya. 1 total kepuasannya berapa? Tadi berapa? 10, 18. Ini 10, misalkan 10, 18, misalkan ini kan gini. 10 berarti 1 ke 10, 2 ke 18 ya, terus aja sampai nanti melengkung seperti ini, karena di sini ada titik pasti. Titik dia kenyang gitu loh. Kalau misalkan ditambah dia akan menurun. Ya, bahkan bisa negatif. Ini kan kalau dilanjutkan ini negatif. Ya. Seperti itu. Nah, itu untuk total utility. Sekarang marginal utility. Apa itu marginal utility? Kalau kita ini berarti MU. Kalau tadi, ini siapa yang suka bola nih? MU ya, ingat. Kalau ini TU ya. Kalau total utility ini TU, total utility atau TU. Kalau ini MU. MU tuh bukan Manchester United ya, tapi marginal utility. Nah, sekali lagi, marginal utility apa? Di sini adalah perubahan kepuasan jika konsumen menambah konsumsi barang sebanyak 1 unit dalam periode tertentu. Oke. Paham ya? Marginal utility adalah perubahan kepuasan jika konsumen menambah konsumsi barang sebanyak 1 unit dalam periode tertentu. Menambah konsumsi. Jadi konsumen menambah konsumsi barang sebanyak 1 unit dalam periode tertentu. Jadi ada perubahan kepuasan. Nah, marginal utility adalah perubahan kepuasan. MU ini perubahan dari utility atau perubahan dari total utility. Ini MU. Perubahan kepuasan yang dimaksudkan di sini adalah pertambahan kepuasan atau pengurangan kepuasan akibat pertambahan jumlah barang yang dikonsumsi. Ya, ingat, perubahan kepuasan yang dimaksud adalah pertambahan ya. Berarti pertambahan kepuasan atau pengurangan kepuasan karena kita menambah konsumsi ya. Ini rumusnya ya. Rumusnya adalah TU ya, TUN dikurangi TUN min 1. Berarti kan TU misalkan N-nya pertama. Berarti dikurangi TUN kurangi 1 kan gitu. N-nya 1 kurangi 1, 0 berarti ya. TU kedua berarti TU 2 kurangi 1.
Berarti TU2 dikurangi TU1 gitu loh ya. Kita lihat. Di sini tadi kan ada hukum ya, ada hipotesa utama yaitu the law of diminishing marginal utility. Nah, atau LDMU adalah suatu hukum ya di mana semakin banyak barang ya yang dikonsumsi katanya, maka tambahan kepuasan MU yang diperoleh dari setiap tambahannya itu akan berkurang gitu ya. Jadi ketika kita nambah 1 unit konsumsi ya dari satu barang itu bisa menurunkan kepuasan. Oke, kayak gitu ya. Oke, nah ini contohnya. Ini untuk marginal utility. Tadi kan udah ya total kepuasan di awal tadi. Nah kalau ini berarti kan nggak ada nih marginal utility. Nah sekarang kita kedua ketiga dari total ini untuk mencari marginal utility. Caranya gimana tadi kan? TU N dikurangi TU N min 1. Sekarang yang pertama berarti TU 1 dikurangi TU ya 0 ya, berarti ya sama total kepuasan ya, dia nggak ada ya, marginal utility-nya nggak bisa dihitung karena di sininya kan nggak ada, udah dikosongin aja. Nah kalau TU2 berarti TU2 dikurangi TU1. TU2 nya berapa? TU2 nya adalah 18 dikurangi 10, maka tambahan marginalnya adalah ini. Terus saja sampai ini, sampai dia ke 0 kan, gak ada tambahan kepuasan. Udah enak, aduh udah gak kuat gitu. Sudah nambahin lagi malah dimuntahin dia ke 5 kan gitu, malah berkurang negatif. Muntah kita udah muntah nih gitu ya. Jadi ini untuk menghitung marginal utility ya. Ini kurvanya, ini ingat ya, di horizontal itu jumlah, di vertikal itu MU kan. Sekarang masuk ke pemaksimuman nilai guna. Pemaksimuman nilai guna, pemaksimuman kepuasan. Apabila barang yang dikonsumsi konsumen hanya satu barang, ini kita mau memaksimumkan ya, memaksimumkan kepuasan kita. Apabila barang yang dikonsumsi konsumen hanya satu barang, maka nilai guna maksimumnya dicapai saat nilai guna total maksimum. Kalau satu barang, berarti ya nilai guna atau TU ya, bila ini memaksimumkan kepuasannya. Jadi ketika kita mengkonsumsi satu barang, kira-kira kapan kita dapat kepuasan maksimum gitu loh maksudnya. Nah jadi di sini kalau kita mengkonsumsi hanya satu barang, berarti nilai guna maksimumnya dicapai saat nilai guna total ya maksimum. Kayak tadi kan cuman air doang gitu, minum doang, misalkan air doang. Tadi kan misalkan tegukan apa sih, gelas 1, gelas 2, gelas 3, gelas 4, gelas 5, gelas 6, 7, 8 kan kayak gitu. Nah ini kan terus naik ya, naik sampai ke 6 itu kan 30, terus 7 juga 30, terus ini kan 5. Nah ini kan diawalinya itu angka 10 ya. Nah ini ya cari angka yang paling maksimumnya berapa, berarti di angka 30 ini. Maka katanya ya nilai guna maksimumnya yaitu ketika dia, kepuasan maksimumnya yaitu ketika si TU-nya ini dia yang paling besar ya nilainya. Nah itu adalah
kepuasan yang maksimum. Nah, gimana nih kalau kita mengkonsumsinya dua barang, A dan B? Ya, ini nilai gunanya atau kepuasan maksimumnya itu kondisi yang tercapainya dalam kondisi apa gitu. Nah, apabila yang dikonsumsi konsumen lebih dari satu dengan harganya sama. Jadi di sini ada gimana kalau harganya sama, harga A sama harga B itu sama. Terus yang kedua, gimana kalau harga A lebih besar dari harga B, berarti harganya berbeda, kan kayak gitu ya. Nah, itu gimana kita bisa memaksimumkan harga di kondisi yang seperti apa? Nah, jadi di sini apabila barang yang dikonsumsi konsumen lebih dari satu dengan harga yang sama, maka nilai guna akan mencapai maksimum apabila nilai guna marginal dari setiap barang adalah sama besarnya. Jadi ketika PA-nya sama dengan PB, maka kondisi kepuasan maksimum itu akan tercapai ketika marginal utility A sama dengan marginal utility B. Yang ini ya. Nah, sekarang yang dikonsumsi konsumen benar dengan harga yang berbeda. Nah, ada A dengan B, harganya beda. Si A bisa lebih murah, bisa lebih mahal kan. Nah, nilai guna akan mencapai maksimum apabila setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Jadi gimana? Kan ini si PA nih ya. Ini si PB harganya. Nah, itu si nilai guna maksimumnya, kepuasan maksimum, nilai guna atau utility maksimum itu akan tercapai ketika marginal utility A dibagi harga A itu sama dengan marginal utility B dibagi harga B. Kenapa? Karena ininya beda kan, jadi harus dibagi ini. Nah, ketika dibagi dengan harga ternyata marginalnya nilainya sama, misalkan berapa ya, misalkan ini 20 ya, dibagi misalkan ya dibagi 5 ya, ini kan 4, nah ini mah 16 dibagi 4, misalkan ini harganya 5, ini harganya 4. Nah, 16 bagi 4 juga. Nah, ini di sini berarti utilitas kita itu sedang posisi yang maksimum. Jadi memang maksimumnya segitu ya kondisinya. Nah, ini pendekatan nilai guna dan teori permintaan. Dengan menggunakan pendekatan nilai guna dapat dijelaskan sebabnya para pembeli atau konsumen akan membeli lebih banyak barang pada harga yang lebih rendah, dan sebaliknya itu karena adanya efek penggantian dan efek pendapatan. Nah, efek penggantian merupakan efek yang timbul karena perubahan harga suatu barang menyebabkan terjadinya perubahan nilai guna komparatif. Jadi bila misalkan PA naik, maka MUA bagi PA menjadi lebih kecil dari semula. Dengan PB yang tetap, maka MUA dibagi PA lebih kecil dari MUB dibagi PB. Selanjutnya untuk mencapai nilai guna maksimum, jumlah B yang dibeli harus bertambah. Ingat ya. Jadi ini seolah-olah kan PA dengan tadi ke konsep nilai guna maksimum karena perubahan harganya beda. Nah, ketika misalkan harganya beda, berarti kan gimana caranya supaya nilai guna maksimum jumlah B yang dibeli harus ditambah. Ya, jadi si ini tuh ketika kita hitung MUA dibagi PA ya, ini ternyata lebih kecil dari MUB dibagi PB ya. Ini kan harganya tetap menjadi lebih kecil dari semula. Dengan PB-nya tetap, jadi PA naik, harganya kan naik, ini PB-nya tetap. Ketika seperti ini, maka si PB ini pasti kepuasannya lebih besar daripada si PA, maka dia akan menambah ya
menambah lagi yang ini, menambah lagi jumlah barang yang akan dibeli, karena kan kepuasannya lebih besar dari yang ini. Kayak misalkan harganya kan tetap nih, jadi misalkan 6, ini 24 misalkan ya, 24 berarti ini kan 3 ya. Jadi untuk mencapai nilai guna maksimum jumlah B yang dibeli harus ditambah. Jadi ini akan ditambah supaya nanti MUA PA sama dengan MUB PB. Nah, kalau PA turun, udah otomatis kan MUH dibagi PA itu lebih besar kepuasannya di MUB PB. Nah, sekarang gimana caranya? Maka jumlah A yang dibeli itu harus ditambah, itu kan efek penggantian gitu. Jadi ya kalau yang itu mahal tapi kepuasan saya pengen sama, ya saya gimana caranya harus mendapatkan kepuasan sama dengan si PA. Misalkan gimana ya, gini ya, nah ini misalkan ya, berarti kan di sini si MUA nya misalkan, PA nya misalkan 6 ya, MUA nya misalkan 24 misalkan ya. Ini kan lebih kecil, misalkan ini kan 3 nih, ini 3 ya, terus lebih kecil daripada ini tuh dia harganya tetap misalkan di 3. Ini misalkan si 24 sama ya, kan tadinya ini juga 3. Kalau misalkan ininya 3, misalkan gini, hapus dulu ya, hapus dulu semua deh. Nah misalkan gini, ini kan PA ya, ini PA dengan PB. Tadinya kepuasannya sama, jadi ini kan karena harganya sama, maka kan kalau sama kan MUA sama dengan MUB. Ini maksimum kan, tapi sekarang tiba-tiba si PA-nya ini dia naik, PA-nya harganya naik ya. Berarti kan kalau PA-nya harganya naik terus si PB-nya tetap, berarti kan ada perbedaan harga. Tadi di yang syarat yang tadi, kalau berbeda harga berarti kan di sini misalkan ini contoh aja ya, tadinya di angka 24 sama dengan 24 misalkan contohnya ya, ini misalkan contohnya ini 3, ini 3. Nah sekarang ini naik jadi 6, jadi kan 24 per 6 ini lebih kecil daripada 24 dibagi 3. Benar nggak sih? Ya. 24 dibagi 6 berapa? 3 kan? Lebih kecil daripada 6 kan gitu. Ya. Jadi sekarang gimana caranya untuk mencapai nilai guna maksimum jumlah B yang dibeli harus ditambah. Iya kan? Dia harus ditambah kan, tadinya misalkan dari A ke B ke C ke D ke E. Misalkan si ini tuh marginal ya. Marginal utility-nya ini 24. Ketika dia beli P ke E, dia beli lagi dari E ke F misalkan ya. Ini kan jadinya misalkan contohnya itu misalkan ya 24. Nah ini kan 24 ya, 24 berarti kalau misalkan ini berarti dia kan kalau beli lagi, misalkan beli lagi ya, dia malah tambah naik misalkan ya di 26. Beli lagi aja FG. Nah dari F ke G ini ya misalkan ini udah puncaknya di segini ya, dia turun ke 9. Maka di 9 ini kan 9 ini kan 3 nih.
ini 9 kan, 9 bagi 3, 3, jadi 3 sama dengan 3, maka dia harus menambah barang B nya itu sebanyak berapa? F dan G, berarti harus beli 2 barang lagi kayak gitu loh. Nah yang ini juga sama ya, jadi kalau misalkan si tiketnya itu malah naik ya, yang tiket kan tadinya tiket maskapai Garuda misalkan ya, Garuda dengan Singapore Airlines itu sama, ternyata Singapore Airlines itu lebih mahal. Nah maka untuk mencapai kepuasan yang sama ya, seperti Singapore Airlines, maka si Garuda ini kita harus tambah, karena kan kepuasan yang Garuda itu akan lebih besar daripada kepuasan yang Singapura. Maka gimana caranya supaya kepuasan yang Garuda ini dia sama dengan maksimum gitu, sama maksimumnya dengan Singapore Airlines. Kan kita sukanya Singapore Airlines nih, tapi karena harganya naik, mau tidak mau kan kita akan ke Garuda. Nah gimana caranya supaya kita beli kepuasannya sama seperti yang Singapore Airlines? Ya caranya kita harus menambah ya tiket ke yang Garuda. Nah kalau efek pendapatan, efek yang timbul karena perubahan harga suatu barang akan menyebabkan perubahan pendapatan real. Selanjutnya, merubah kemampuan konsumen untuk membeli suatu barang. Bila harga suatu barang naik, pendapatan real akan menurun, benar nggak? Konsumen akan mengurangi pembelian barang tersebut dan sebaliknya. Bila harga suatu barang naik, pendapatan, kan tadinya kita 2 juta nih per bulan, tadi kan naik ya dari 1 juta ke 2 juta. Nah ini biasanya kan kita misalkan beli yang 2 juta ini misalkan ya, bisa beli 200 baju ya, dengan harga si bajunya ini misalkan ya 20.000. Nah sekarang naik si bajunya itu jadi 200.000, maka duit kita yang 2 juta ini sebetulnya jadi gak ada harganya, karena 2 juta dengan dulu mah 2 juta itu dapat 200 baju, sekarang dengan 2 juta hanya mendapat 20 baju ya, berarti kita semakin miskin kan kayak gitu. Duit sama, tapi karena harga-harga barang itu pada naik, maka kita sebetulnya semakin miskin dengan duit yang 2 juta ini gitu. Nah ini contoh soal seorang konsumen membeli mangga dan durian dengan nilai guna masing-masing sebagai berikut. Sini ini tuh kan gini ya, ini kan ada 6, 1 ya, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh dia nggak bisa di ini ya. Ini udah kerangkanya dulu. Ini tuh sebetulnya gini ya. Nah ini misalkan kayak gini. Pakai warna hitam aja. Nah misalkan kayak gini ya. Ini jumlah, ini utility nilai guna. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 250, 460, 630,
760, 850, 900. Nah ini coba kalian cari TU nya udah ada ya, MU ya, MU nya berapa? MU dari Mangga Durian. Terus ini coba kalian cari dengan menggunakan rumus yang tadi. Kalian cari ya dengan menggunakan rumus yang tadi ya. Jadi kalian cari MU-nya, terus kalian yang ini ya, silahkan screenshot. Ini contoh soal yang ini ya. Ini di menit 1 jam 15:35 detik. Kalian di sini kalian screenshot. Setelah itu yang ini ya kalian kerjakan juga. Ya ini nanti di tugas aja masukkan. Jadi yang ini soalnya ya. Terus setelah itu udah kalian kumpulkan tulis tangan ya. Nah, kita next ke teori perilaku konsumen pendekatan ordinal utility. Nah, merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh John R. Hicks sebagai alternatif pendekatan untuk mewujudkan kepuasan maksimum konsumen yang mempunyai pendapatan terbatasnya. Dikenal dengan analisis kurva kepuasan sama karena menggunakan alat bantu grafis kurva kepuasan sama, indifference group. Jadi yang ordinal ini ya, ini tidak diangkakan gitu ya, tidak diangkakan, tapi dia menggunakan kurva, itu dengan kurva kepuasan yang sama, indifference curve dan garis anggaran pengeluaran. Jadi ordinal ini kebalikan dari kardinal. Kalau kardinal tadi apa, satu Teguh kepuasannya 10 kayak gitu, jadi diangkakan gitu, diperkirakan. Kalau ordinal enggak, jadi dia berupa kepuasan yang sama, kita menggunakannya indifference curve ya, dan garis pengeluaran seperti itu. Nah, disebut pendekatan ordinal karena merupakan pendekatan dalam mempelajari tingkah laku konsumen dengan asumsi kepuasan tidak dinyatakan secara kuantitatif, tetapi hanya bisa diurutkan atau dibandingkan. Jadi enggak dalam bentuk angka, tapi di sini hanya bentuk urutan atau perbandingan gitu ya. Disebut pendekatan kepuasan sama karena menggunakan alat analisis kurva kepuasan sama. Nah, yang menggambarkan keinginan konsumen untuk memperoleh barang-barang dan kepuasan yang akan dinikmatinya dari mengkonsumsi barang tersebut. Nah, asumsi yang digunakan yaitu konsumen hanya akan membeli dan mengkonsumsi 2 macam barang saja. Itu asumsinya ya. Tidak ada perubahan selera atau cita rasa, dan konsumen mempunyai kebebasan untuk menentukan kombinasi barang yang diinginkan. Begitu. Oke. Nah, paham ya? Paham. Semoga paham. Ya, konsumen yang akan membeli itu hanya 2 barang saja. Terus terserah kita, ada kebebasan kita memilih kombinasi, apakah barang A lebih banyak daripada barang B lebih banyak dari barang C, yaitu di sini konsumen punya kebebasan dan cita rasanya itu sama, tidak ada perubahan. Ya, itu asumsinya. Oke, contoh angka kombinasi barang konsumsi, misalkan pilihan A Y-nya 10 ya. Terus X-nya misalkan 2. Yang ini 7, yang ini 3, ini 5, ini 4, ini 4, ini 5, 2,5, ini 7, 2, ini 10 kayak gitu ya. Ini kepuasan yang sama. Nah, nanti kurvanya seperti ini. Dari yang tadi 10 ke 2. Ya. Ini jumlah Y, ini jumlah X. Tadi kan 10 ke 2 ya. Tadi kan Y-nya 10, ininya 2. Berarti ini Y-nya 10, X-nya 2, 10. Jadi titiknya di sini.
yang B 4 ke 3, yang A 10 ke 2. Ini 10 ke 2 ya. Ini indifference curve namanya. Jadi yang melengkung ini namanya indifference curve atau kurva kombinasi dua barang dengan kepuasan yang sama. Jadi mau kombinasinya yang A, mau kombinasinya yang B, mau kombinasi yang C, sama kepuasannya, seperti itu ya. Nah, ini bisa berubah ke G ya. Kurva ini bisa berubah. Ada yang faktor yang mempengaruhi kenapa dia bisa bergeser dari IC1 ke IC2. Nah, di sini ada istilahnya adalah budget constraint atau budget line ya. Budget line adalah kurva yang menggambarkan kombinasi-kombinasi barang yang dapat dibeli dengan membelanjakan seluruh anggaran pada harga tertentu ya. Tingkat penggantian marginal adalah jumlah pengorbanan ke atas konsumsi suatu barang untuk menaikkan konsumsi satu barang lainnya ya. Marginal rate of substitution. Jadi pengorbanan ke atas konsumsi suatu barang untuk menaikkan konsumsi satu barang. Kalau misalkan kita X-nya 10, Y-nya 2. Nah, kita pengen menambah X misalkan jadi 5 misalkan ya. Jadi yang dikorbankan itu dari 10 ini berapa untuk mendapatkan 4 barang tambahan X ya. Nah, ini kalian baca aja, saat jumlah suatu barang Y relatif banyak dibanding barang lainnya X, penambahan X 1 unit perlu pengorbanan Y yang relatif besar. Nah, apabila jumlah Y makin sedikit, penambahan konsumsi X, ini namanya MRS ya. Ini MRS ya. Ini kan 7, ini X 10 kurangi 7 kan 3. Ini selisih AB berapa, selisih ini dibagi, yang ini juga sama, selisih BC dengan ini nanti dibagi. Nah, ini MRS. Jadi pengorbanan yang diperlukan untuk menambah satu barang X, yaitu yang dikorbankan itu harus 3 gitu. Garis anggaran pengeluaran budget line. Garis anggaran pengeluaran menunjukkan berbagai gabungan barang-barang yang dapat dibeli dengan pendapatan tertentu ya. Garis anggaran pengeluaran mempunyai slope gradien negatif, menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang semakin besar untuk satu barang akan memberikan sisa anggaran yang semakin kecil untuk barang lain. Persamaan matematis anggarannya ya ini seperti ini ya. Jadi Y sama dengan X kali harga X plus Y kali harga Y. Garis anggaran ini kan pendapatan kita nih di Y. Nah, ketika harga X-nya berapa PX dan harga P-nya adalah PY, maka dengan harga segini, dengan budget segini, berapa barang yang bisa dibeli X dan berapa barang yang bisa dibeli Y dengan kepuasan yang sama. Berarti kembalikan lagi ke kombinasi kepuasan yang sama yang tadi. Nih tabel ya. Budget constraint, makanan dan minuman ya. Ini kan budget constraintnya 10 0 kan 8 1. Nah, ini kepuasannya, ini ada MRS-nya. Ini kan budget constraint dengan uang A ini, kombinasi barang yang bisa dibeli adalah BCA. Nah, kalau kurva indifferent berarti kembalikan lagi kepuasan, kombinasi kepuasannya kayak gimana kan gini. Berarti kan nah nanti disebut optimum itu ketika si budget constraint ini dia bertemu dengan kurva kepuasan. Nah, nanti kita
Lanjut ya untuk pertemuan ke-7 di teori perilaku produsen. Ya, di teori perilaku produsen. Nah, kalau Bu, gimana sih caranya kita menentukan kepuasan itu sama atau enggak? Ya itu tergantung urutannya sih. Ya, tergantung kepuasannya peringkat berapa atau dibandingkan seperti itu ya. Ini kalau ini kan budget constraint, ketika kita punya Y-nya ya ini ya. Nah, ini anggaran pendapatan tersedia bagi A untuk membeli makanan dan minuman adalah sebesar 10 US dollar bila harga tiap unit makan adalah $1 dan tiap unit minuman adalah $2, maka yang ini kan berarti dikali kita punya duit cuma $10, maka kalau uangnya di seluruhnya dibeliin untuk makanan, maka kita nggak bisa beli minuman dong, karena kan duitnya cuma $10 ya. Ketika kita pengen 8, berarti kita bisa beli minuman 1 ya. Coba kenapa ya di sini 8? Tiap unit minuman adalah 1. Iya, karena kan 8 kali $1. Jadi makanan itu harganya $1, minuman itu harganya $2. Jadi kan kalau kita belinya pengen minuman 1 ya Wak ya. Nah, makanannya kita hanya bisa beli 8 makanan. Kalau misalkan kita minumannya pengen 2, ya makanannya 6. Minumannya pengen 3, makanannya 4. Ya kalau misalkan minumannya 4, makanannya cuma 2. Tapi kalau semuanya dibalikan untuk minuman, maka 0 kan kayak gitu. Ini budget constraint. Seperti itu. Ya. Paham ya? Nanti kita lanjut ke teori perilaku produsen. Nah, coba kalian dengarkan dulu yang tadi ya, yang pertemuan ke-6 ini supaya lebih memahami, karena mungkin saya udah memberikan materi. Saya takutnya kalian tidak memahami kalau nggak dijelaskan. Jadi ya saya jelaskan lah materinya ya lewat video ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang nggak paham, ya boleh tanyakan ke saya kalau nggak ada yang paham. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.